Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Priscilla, saya dokter yang menjaga di rumah sakit pada siang hari ini. Baik Bapak, sebelum kita melakukan pemeriksaan, saya izin untuk identifikasi data diri Bapak ya terlebih dahulu. Saya izin sambil menulis ya Pak. Iya dok. Bapak kalau boleh tahu dengan nama siapa Pak? Bapak Asep. Bapak Asep. Oke, usianya berapa tahun Pak? Usia saya sekarang udah 66 dok. 66 tahun. Oke. Untuk alamat tempat tinggalnya di mana Pak? Di Cimahi dok. Untuk status pendidikan terakhirnya apa Pak? Saya SMA dok. SMA ya. Oke. Kalau boleh tahu sekarang pekerjaannya apa Pak? Saya kuli panggul dok. Bapak kalau boleh tahu datang ke sini dengan keluhan apa Pak? Ini dok ada rasa nyeri di badan saya. Badannya itu kalau boleh tahu bagian mana? Di kaki sih dok. Oh, di kaki. Lalu itu sudah berlangsung berapa lama Pak? Kalau boleh tahu? Sudah hampir 2 bulan. 2 bulan ya. Kemudian untuk keluhannya sendiri apakah hilang timbul atau terus menerus Pak? Kadang ada, kadang hilang sih dok. Lalu apakah ada faktor yang memperburuk dari keluhan Bapak tersebut? Faktor yang memperburuk itu saya tuh sangat istirahat aja udah nyeri. Iya. Berarti saat istirahat aja udah nyeri. Biasanya untuk meringankan gejala tersebut saat Bapak melakukan apa atau mengkonsumsi apa? Obat, saya biasanya minum obat warung sih. Kalau boleh tahu obatnya obat apa Pak? Sekarang Paracetamol. Itu ada efeknya nggak Pak? Pas diminum? berkurang si rasa nyerinya. Terus setelah itu timbul lagi ya Pak? Iya. Kemudian Bapak apakah ada keluhan lain Pak selain yang Bapak rasakan ini seperti ada bengkak atau Ada bengkak? Oke, bengkaknya itu di kaki yang mengalami nyeri tersebut Pak? Iya. Kemudian apakah ada kalau boleh tahu apakah ada luka Pak di kaki Bapak saat ini? Ada. Lukanya itu apakah mengeluarkan nanah atau tidak Pak? Tidak. Tidak. Oke. Kemudian Bapak apakah ada keluhan lain seperti demam atau Kalau demam tidak ada. demam tidak ada? Oke. Oke. Bapak apakah sebelum ini kan sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan ya Pak? Nah itu sebelumnya apakah pernah mengalami hal yang sama? Sebelum 2 bulan belum pernah. Lalu Bapak apakah Bapak mempunyai keluhan seperti otot-ototnya juga itu ikutan lemas gitu? Enggak terlalu sih. Nggak terlalu. Berarti ada ya Pak? Iya. Oke. Itu untuk keluhan dari yang tadi itu apakah berbarengan dengan nyeri yang Bapak rasakan? Benar. Oke. Lalu Bapak tadi kata Bapak saat istirahat juga nyerinya ada ya Pak? Ada. Oke. Itu juga sama ya Pak untuk keluhannya muncul bersamaan dengan nyerinya? Iya. Oke. Bapak kalau boleh tahu Bapak perokok atau tidak Pak? Sudah lama dok merokok. Oh ya, merokok ya. Oke. Lalu Bapak apakah sebelumnya ada terdiagnosis seperti mengalami kolesterol atau penyakit lainnya Pak? Kemarin waktu pas cek di klinik tinggi dok tensinya. Oke. Apakah ada keluhan atau penyakit lain lagi Pak riwayat sebelumnya? Gula darah saya juga tinggi sih dok. Oh ya. Lalu apakah ada keluhan, ada riwayat pengobatan sebelumnya Pak yang Bapak konsumsi secara pribadi? Paling kalau itu dok yang tadi obatnya di doang sakit gitu. Kan kemarin Bapak periksa ya ke klinik katanya. Nah itu ada dikasih obat nggak Pak? Dikasih obat enggak sih dok, cuma obat nyerinya doang. Obatnya ringan saja. Oke. Oke baik Bapak di sini untuk anamnesisnya atau saya sudah menanyakan dan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Pak, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penuhnya mungkin untuk menegakkan diagnosisnya. Nah di beberapa pemeriksaan tersebut mungkin akan membuat Bapak merasa sedikit tidak nyaman karena saya akan melakukan perabaan di beberapa bagian tubuh Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Oke, saya mohon izinnya Pak dan terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sudah mencuci tangan saya menurut 6 angka dari WHO. Kemudian saya sudah menggunakan hand glove.
Nah, di sini pasien dalam posisi berbaring, di mana tampak daerah bagian femoral atau bagian paha. Bapak punten, boleh Bapak diangkat celananya terlebih dahulu Pak ke atas, punten ya Pak, saya bantuin ya. Baik, di sini. Oke, baik sudah. Kemudian selanjutnya, di sini saya inspeksi terlebih dahulu dari warna. Apakah tampak kemerahan, pucat atau kebiruan, atau apakah tampak hitam di area kaki dari pasien. Baik, di sini masih dalam tampak normal. Kemudian selanjutnya di sini saya melihat apakah ada atrofi atau pengecilan otot yang terjadi atau tidak, di mana saya lakukan pada bagian gastrocnemius, punten Pak, atau bagian betis pasien. Punten Pak. Lalu selanjutnya di sini saya melihat dari distribusi dari pertumbuhan rambut kaki pasien, apakah rambutnya itu tampak rontok atau tidak. Kalau ada rontok berarti kemungkinan itu suatu penyakit yang kronis. Di sini tidak ada, masih dalam tampak normal. Kemudian selanjutnya kita melihat atau melakukan pemeriksaan di mana apakah kulitnya tampak kering atau tidak. Di sini kulitnya masih dalam batas normal, tidak terlalu kering. Kemudian dari perubahan bentuk kukunya. Apakah dari kukunya itu apakah ada, punten Pak. Oke. Kita lihat, punten Pak. Oke, di sini kukunya masih dalam batas normal. Kemudian untuk pertumbuhannya juga masih normal. Kemudian saya melihat apakah ada gangren atau ulkus di kakinya. Baik. Di sini ada tampak gangren di bagian kaki kanan di jari telunjuk pasien. Kemudian selanjutnya ulkusnya tidak ada atau lukanya tidak ada. Kemudian saya lakukan dengan palpasi terlebih dahulu. Nah, palpasi ini saya bandingkan bagian ekstremitas kanan dan juga bagian ekstremitas kiri. Di mana saya palpasi terlebih dahulu dari suhunya. Dari suhunya saya bandingkan dengan sisi satunya. Di mana punten Pak. Saya lakukan hingga bagian femoral. Punten Pak. Oke. Baik, di sini untuk suhunya itu masih dalam batas normal. Tidak terlalu dingin maupun tidak terlalu hangat. Kemudian selanjutnya saya akan menilai dari nyeri tekannya. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak. Apakah terasa nyeri Pak? Oke. Apakah terasa nyeri Pak? Apakah terasa nyeri Pak? Punten Pak. Apakah terasa nyeri Pak? Apakah terasa nyeri Pak? Oke. Baik, selanjutnya saya menilai dari capillary refill time-nya. Nah, untuk capillary refill time saya akan menekan bagian jari-jari kaki, atau jika tidak dapat menilai dari jari kakinya maka saya akan menekan bagian kulitnya. Oke, saya bandingkan dengan kaki satunya. Oke. Baik. Nah, untuk normalnya itu perubahan warnanya akan kembali kurang dari 2 detik. Di sini masih normal karena perubahan warnanya itu kembali kurang dari sama dengan 2 detik. Kemudian saya lakukan dengan pemeriksaan pulsasi arterinya, yang dimana untuk pulsasi arterinya itu bagian inferior ke posteriornya, yang dimana untuk interpretasinya normal jika +2, menurun +1, dan tidak teraba untuk untuk minusnya. Kemudian di bagian dorsalis pedisnya, punten Pak. Oke, teraba. Punten Pak. Nah, di sini saya periksa bagian dorsal dari bagian kaki, jadi metatarsal pertama dan juga kedua. Oke, baik. Di sini masih dalam batas normal. Kemudian bagian tibialis posteriornya, di sini saya periksa untuk bagian medial dari malleolus dan tendon dari Achillesnya. Nah, di sini bagian medial di bawah dari malleolus. Oke, bandingkan untuk sisi kiri dan sisi kanan. Oke, masih dalam batas normal. Kemudian untuk bagian poplitealnya, di mana saya periksa kedua fossa poplitealnya dengan memfleksikan bagian siku menggunakan kedua punten Pak. Ditekuk, kemudian saya periksa. Apakah terasa nyeri Pak? Bentar, Pak. Saya bandingkan dengan yang satunya. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak. Bentar, Pak. Kemudian selanjutnya
Saya lakukan pemeriksaan pada femoralisnya, di mana saya akan periksa bagian kedua medial dari area inguinalis setinggi ground skin crest. Punten Pak. Punten, Pak. Baik, di sini masih dalam batas normal. Kemudian di sini untuk gangrennya, karena tadi ada gangren di jarinya, maka saya akan menilai dari ukuran dan juga nyeri tekan dengan palpasi dan juga tanda-tanda infeksi lainnya. Gangrennya, oke. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak. Iya. Apakah terasa nyeri Pak? Iya. Oh, ya. Kemudian selanjutnya di sini saya menilai apakah terdapat pus atau tidak. Di sini tidak ada. Kemudian saya melepaskan sarung tangan, kemudian mencuci langkah untuk menghindari dari infeksi atau infeksius. Baik Bapak, di sini dari hasil pemeriksaan saya mencurigai Bapak itu mengalami perikardial dari arteri atau mengalami infeksi di bagian arteri ekstremitas bawah atau bagian kaki Bapak sehingga menimbulkan gangren. Nah, gangren itu karena tidak diobati Pak, seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Nah, nanti selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis saya tersebut. Nah, di sini saya curiganya Bapak mengalami PAD ya Pak, atau peripheral artery disease kita sebutnya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan Pak? Oke, baik Bapak, alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaan sudah dilakukan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam dok, selamat Ya, siang. sebelumnya perkenalkan saya Dr. Prisil, saya dokter yang berjaga di rumah sakit pada siang hari ini. Pak, di sini sebelum kita melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan anamnesis terlebih dahulu ya Pak, dan saya akan menanyakan beberapa hal. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Saya izin sambil menulis ya Pak. Enggak. Bapak dengan nama siapa? Budiman. Oke, usianya berapa tahun Pak? Usia saya 55 dok. 55 tahun. Alamat rumahnya di mana Pak? Di Jalan Kenari dok. Oke. Untuk status pendidikan terakhirnya apa Pak? Saya S2. Oke. Status pekerjaannya sekarang apa Pak? Saya sebagai manajer. Oke, baik Bapak. Bapak kalau boleh tahu datang ke sini dengan keluhan apa Pak? Ini dok, ada rasa nyeri di kaki saya. Rasa nyeri. Oke. Itu sudah berapa lama Pak kalau boleh tahu? Udah sekitar 2 bulan. 2 bulan. Oke. Nah, untuk keluhannya sendiri apakah hilang timbul atau terus menerus Pak munculnya? Kadang ada, kadang enggak. Hilang timbul dok. Lalu untuk keluhan nyerinya sendiri apakah terasa menyebar di seluruh kaki atau hanya di lokasi tertentu Pak? Di bagian kaki saja yang mengalami. Oke, di bagian kaki. Oke, kaki sebelah mana Pak kalau boleh tahu? Yang kanan dok. Kaki kanan ya. Oke. Kemudian Bapak, apakah Bapak mempunyai riwayat varises Pak sebelumnya? Saya tidak tahu dok varises apa. Ya, varises itu kayak ada timbul pembuluh darah di bagian kaki Bapak, di bagian belakang biasanya itu paling seringnya. Sebelumnya sih belum pernah ke dokter untuk pemeriksaan itu sih. Oh, berarti ini baru pertama ya Iya. Pak. Kemudian tadi yang sudah saya jelaskan, apakah Bapak merasa atau sempat melihat ada yang timbul Pak dari tadi yang sudah saya bilang kayak pembuluh darah timbul di bagian kaki belakang Bapak? Iya dok, timbul gitu. Oh, ada ya? Kayak ular gitu, Oh, kayak ular. cacing gitu. Oke. Kemudian Bapak apakah ada keluhan lain Pak? Kaki saya juga terasa dekat sih dok, kayak ada bengkak gitu di kaki. Bengkak. Hmm. Bengkaknya itu apakah disertai dengan perubahan warna kulit Pak? Iya dok, perubahan warna kulit. Kayak warnanya tuh gelap. Warnanya gelap ya. Hmm. Oke. Itu sudah berlangsung berapa lama Pak untuk warna kulitnya? Apakah berbarengan dengan keluhan nyerinya? Kurang lebih dari sebulan ini. Oh, sudah. Lalu Bapak biasanya untuk faktor yang memperberat dari keluhan Bapak ini apa Pak? Biasa Bapak melakukan apa? Kalau saat aktivitas sih, saya tuh kayak ngerasa kekang gitu kakinya, terus juga ngerasa dekat juga untuk kakinya. Kalau contohnya kalau berdiri lama, apakah keluhannya juga terasa Pak? Iya dok, saat berdiri juga dok. Biasanya untuk meringankan gejala tersebut Bapak melakukan apa atau mengonsumsi apa Pak? Biasanya obat-obatan, Mbak. Paling obat warung kayak ibuprofen, paracetamol. Itu apakah ada perubahan Pak? Lumayan sih dok, untuk menghilangkan rasa nyerinya, tapi ada lagi gitu dok. Oke. Untuk keluhannya ini apakah sudah pernah diperiksa Pak sebelumnya? Belum dok. Oh, belum pernah. Oke. Lalu Bapak untuk
dari kaki Bapak sendiri, apakah ada Bapak merasa bahwa kulit Bapak itu seperti terasa mengeras atau kram atau kencang gitu Pak terasanya? Iya dok. Dan rasa kayak terbakar gitu dok. Oh. Kaki. Oke. Kemudian Bapak apakah kaki Bapak untuk saat ini apakah ada luka Pak atau sebelumnya? Sempat ada luka? Tidak ada sih sebelum. Oke. Apakah Bapak mempunyai riwayat kecelakaan Pak sebelumnya? Tidak ada dok. Oke. Apakah Bapak ya tadi sering berdiri ya Pak? Iya. Berdiri lama terus muncul gitu keluhannya. Oke. Untuk keluarga Bapak sendiri apakah mempunyai keluhan yang sama atau pernah terdiagnosis penyakit tertentu Pak? Tidak ada sih. Lalu Bapak apakah sebelumnya pernah melakukan operasi Pak? Sebelum tidak pernah. Bapak untuk sekarang apakah Bapak merokok? Sudah lama merokok. Oke. Lalu untuk Bapak sendiri apakah pernah terdiagnosis kanker atau melakukan kemoterapi? Tidak pernah. Untuk obesitas sendiri Bapak pernah? Obesitas tidak pernah. Oke. Apakah Bapak pernah mengalami riwayat perdarahan sebelumnya Pak? Tidak ada. Lalu untuk kaki Bapak ini tadi belum pernah diperiksa ya Pak? Belum. Pertama kali. Bapak pernah mengkonsumsi, tadi kan Bapak mengkonsumsi obat itu pas kapan Pak? Kali. Pas waktu saya sekitar 2 bulan yang lalu sih konsumsi, karena itu kan rasa nyeri juga ya dok ya. Terus gatal juga di kulit saya. Oh iya, baik Bapak. Oke, baik Bapak di sini untuk menegakkan diagnosis saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Dan mungkin di beberapa pemeriksaan ini akan membuat Bapak merasa tidak nyaman karena saya akan melakukan percobaan dan meminta Bapak tadi mengangkat sedikit area celana Bapak agar mempermudah saya melakukan pemeriksaan. Oke, apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Oke, baik Bapak, terima kasih Pak. Baik, di sini karena kecurigaannya pasien itu mengalami kasus yang kronis, maka saya meminta pasien dalam posisi berdiri. Dan di sini pasien masih mampu untuk berdiri. Dan saya sudah mencuci tangan saya menurut 6 langkah WHO dan menggunakan hand glove. Kemudian di sini saya akan membandingkan bagian ekstremitas yang kanan dan juga bagian ekstremitas yang kiri. Selanjutnya di sini saya melakukan inspeksi apakah ada edem atau tidak, ada pembengkakan atau tidak. Baik di bagian sini kaki kanannya itu tampak ada sedikit edem di bagian dari dorsalis pedisnya. Kemudian ada juga tampak hiperemis di bagian kaki kanannya yang merupakan bagian keluhan. Kemudian di sini didapati punten Pak, di sini seperti ada telangiectasis atau timbul dari pembuluh darahnya. Kemudian juga ada terlihat tampak ada varises di bagian posterior dari tibialnya. Lalu selanjutnya di sini untuk hiperpigmentasi sendiri tidak ada perubahan warna yang menjadi lebih gelap, namun di bagian bawahnya itu tampak ada perubahan warna. Kemudian selanjutnya saya menilai apakah ada ulkus atau tidak. Di sini tampak tidak ada ulkus. Kemudian selanjutnya saya lakukan dengan palpasi, di mana saya akan bandingkan untuk sisi kiri dan kanan. Nah, untuk palpasi sendiri saya akan mempalpasi dari suhu dengan punggung tangan dari daerah distal hingga ke femoral dari. Punten Pak. Oke, kemudian saya bandingkan dengan sisi satunya. Punten Pak. Baik, di sini untuk bagian kanan itu, bagian dorsalis pedisnya tampak sedikit lebih hangat daripada yang satunya, namun di bagian area lainnya masih tampak sama, masih terasa sama. Kemudian untuk nyeri tekannya, apakah terasa nyeri Pak? Oke, apakah terasa nyeri Pak? Tidak ada. Oke, apakah terasa nyeri Pak? Iya. Nyeri Pak? Tidak. Punten Pak, apakah terasa nyeri Pak? Iya. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak. Baik. Di sini untuk bagian kaki kanannya itu dari distal hingga ke femoralnya terasa nyeri. Kemudian di sini saya lakukan edem pitting. Baik, di sini untuk edem pittingnya itu masih dalam batas normal, namun di bagian dorsalis pedisnya itu terjadi pitting edem. Ya, warnanya itu lama untuk kembali ke semula. Baik, selanjutnya saya lakukan dari pemeriksaan capillary refill time-nya, di mana masing-masing jari atau kakinya itu kita tekan secara bersamaan dan terpisah. Kemudian saya meriksa punten Pak. Oke. Baik, untuk capillary refill time-nya masih dalam batas normal.
karena kurang dari sama dengan 2 detik kembali ke semula. Kemudian saya lakukan dari pulsasi arteri untuk inferior dan posteriornya, di mana untuk normalnya itu +2, menurunnya itu +1, dan tidak terpalpasi itu minus. Nah, untuk pulsasi arteri, punten ya Pak. Punten Pak. Oke, di sini untuk pulsasinya masih dalam batas normal atau +2. Kemudian untuk dorsalis pedisnya, di mana saya periksa bagian dorsalnya dari kedua kaki untuk metatarsal dan juga pertama dan kedua. Masih dalam batas normal. Kemudian untuk bagian poplitealnya, di mana saya periksa bagian fossa dengan menfleksikan kaki. Oke, punten Pak, boleh berbaring Pak ke meja pemeriksaan. Jadi kita melakukan pemeriksaan dari poplitealnya, di mana kita periksa dari kedua kaki pasien, kita memfleksikan, kemudian apakah terasa nyeri Pak? Ya. Oke. Bentar, Pak. Kita seperti menekan. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak. Oke, baik. Kemudian dari arteri femoralisnya kita lakukan dengan mempalpasi, punten Pak. Oke, punten Pak. Baik, di sini membandingkan sisi kanan dan kirinya masih dalam batas normal. Kemudian di sini kita lakukan dengan tes Brody Trendelenburg atau pada untuk kasus kronis, di mana di sini pasiennya itu jika dalam posisi supinasi dengan ekstremitasnya itu terangkat, di mana kompresi manual menggunakan tourniquet digunakan untuk menutup vena savena besar di bagian proksimalnya. Baik, bentar ya Pak. Kemudian kita melakukan pemasangan tourniquetnya di bagian femoralnya. Oke, kemudian kita kencangkan. Baik, Bapak boleh bangun Pak, kemudian berdiri. Baik, di sini bisa kita lihat di mana kita menilai ketidakmampuan vena savena besar dan vena perforatornya. Nah, di sini kemudian selanjutnya di sini kita menilai dari venanya. Oke, baik Bapak. Ya. Boleh Bapak kembali berbaring. Baik Bapak, di sini dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, saya mencurigai Bapak itu mengalami chronic venous insufficiency atau kita sebutnya CVI. Nah, tapi untuk menegakkan diagnosis saya tersebut, kita akan melakukan pemeriksaan penunjang lebih lanjut. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan Pak? Ya, ada ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.